Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk 10 hingga 15 Juli 2023 ya. Jadi seperti biasa kita sudah Instagram guruforex_id. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu untuk Instagramnya guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap minggunya. Oke, jadi seperti biasa ini sudah ada beberapa pair ya yang sudah ada di analisa dan ada sinyalnya juga. Sini ada XAUUSD, kita analisa dari time frame M5 hingga 1. Kemudian di sini adalah posisinya, kita posisi entry-nya itu adalah buy. Kemudian di sini adalah keterangan untuk analisanya. Jadi kurang lebih sama di yang lain juga sama ya. Di sini ada analisa time frame-nya, kemudian di sini ada posisinya, kemudian di sini ada keterangan entry-nya gitu. Kemudian di sini untuk buy limit XAUUSD kita itu keterangannya di sini ya, COTS dan FVG atau fair value gap ya. Kemudian di sini ada stop loss-nya, ada TP-nya, ada resiko loss per 0,01 lot-nya. Lalu ada risk and reward-nya 1/6, lalu expired-nya 15 Juli 2023 gitu. Oke, kemudian untuk NAS 100, di sini sell limit dan untuk resiko per 0,01 lotnya ini hanya berlaku untuk OctaFX ya teman-teman ya. Terus kemudian yang lain kurang lebih sama, ada Euro USD, GBP Japan, USD Swiss franc, dan yang terakhir ada USD Japan. Terus seperti yang saya ingatkan selalu, untuk gunakan resiko maksimal 1% dari equity ya. Jadi teman-teman selalu gunakan resiko 1% dari equity untuk setiap trade entry-nya ya. Jadi di sini ada resiko per 0,01 lotnya. Tolong disesuaikan 1% dari equity ya. Jadi misalkan equity teman-teman itu $1000, berarti resiko 1%-nya itu adalah $10. Artinya di sini teman-teman bisa gunakan lot size 0,02 ya, karena di sini 0,01 lotnya itu $5 ya. 5,5 ya, jadi mungkin 0,02 lot masih bisa ya teman-teman. Kemudian di NAS 100 juga kurang lebih sama, ada di Euro USD kita bisa open, ini anggaplah kita gunakan $0,2, berarti kita bisa open 0,05 lot. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara mengikuti sinyalnya. Terus kita juga bisa lakukan partial profit taking untuk mengamankan keuntungan ya. Jadi ini ketika kita sudah running profit di risk and reward 1/1 atau 1/2, kita bisa lakukan TP parsial bertahap ya. Jadi misalkan teman-teman opennya itu lebih dari 0,01 lot, misal 0,05, jadi teman-teman bisa close bagian atau close beberapa lot dulu, lalu sisakan untuk TP gitu. Terus selain kita TP parsial, kita juga bisa mengurangi resiko dengan pindahin stop lossnya ini di entry ya, atau menjadi BEP, break even point, ketika kita sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2 gitu. Jadi selain kita sudah TP parsial, kita juga lakukan pindahin stop lossnya itu di entry ya, atau kita gunakan trailing stop gitulah lebih gampangnya. Terus untuk analisanya bisa subkanan aja di sini. Di sini ada XAUUSD, lebih tepatnya di time frame 4. Kemudian ada NAS 100, lalu di sini ada Euro USD. Euro USD sekarang sedang running dan sudah take profit ya ini ya. Untuk di sinyal minggu lalu kita sudah take profit. Jadi cukup lumayan ya ini untuk Euro USD ini. Kita sudah TP sekitar risk and reward 1/6 atau 1/7 ya. Itu udah bisa nutup beberapa SL yang sebelumnya. Kalau kita lihat di minggu lalu kita kena SL di XAUUSD sama USD Swiss franc ya kalau nggak salah ya. Oke, kemudian di sini ada Euro USD, lalu ada GBP Japan, kemudian ada USD Swiss franc ya. Ini buy limit semua ya. Limit order semua ya maksud saya. Ini ada USD Japan, di sini bisa limit, ini sell limit, ini sell limit ya. Ini belum kena ya, masih sell limit. Oke, jangan lupa like terlebih dahulu ya teman-teman ya. Terus kita langsung bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, di sini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OctaFX. Jadi OctaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi, jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia, dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OctaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex, kemudian ada gold,
kemudian ada commodity lain seperti oil. Selain itu ada juga indeks, kemudian ada saham dan kripto dengan kondisi spread yang sangat bagus. Untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account. Nah, buat para pemula yang lagi belajar trading, teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor. Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OctaveX, ini bisa di-download melalui link di deskripsi di bawah ini teman-teman. Dengan menggunakan kode promo ini, kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Oke, kita sudah ada di XAUUSD, lebih tepatnya di time frame H4, dan di sini kalau kita perhatikan untuk market structure-nya dia memang sudah bullish ya di sini ya. Di sini dia sudah ada konfirmasi codes, sudah ada breakout structure juga. Lalu harga koreksi, kemudian di sini dia membentuk liquidity juga. Lalu di bawah sini ada fair value gap, lebih tepatnya di time frame kecil seperti M15 ya. Kita bisa lihat di time frame M15 di sini ada fair value gap ya. Kita perhatikan di bawahnya juga ada order block yang belum tersentuh. Di sini ada fair value gap atau imbalance area. Jadi kita bisa tunggu sampai dia turun sampai ke area itu ya. Kalau kita perhatikan lagi saat sinyal ini dibuat itu harga masih berada di sini ya. Harga masih sideways di sini. Terus kemudian harga turun. Lalu kita lihat penurunannya itu dia tidak sampai menembus area liquidity ya. Jadi kemungkinan besar masih ada kemungkinan dia turun sampai menembus area liquidity ini ya. Jadi selama area supply ini tidak tertembus, artinya dia masih ada kemungkinan untuk turun terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XAUUSD. Next, lalu kita lanjut ke NAS 100. Untuk NAS 100 dia sudah ada terkonfirmasi bearish ya di sini ya. Dia sudah ada konfirmasi code juga di sini. Sudah ada konfirmasi code. Lalu di sini ada breakout structure, lalu di sini ada fair value gap ya. Untuk entry-nya kita bisa entry di area order block terakhir ya di sini. Kita coba lihat di time frame M15. Di sini kita bisa gunakan order block di time frame M30 ya. Jadi untuk entry-nya kita gunakan di time frame M30. Sebenarnya ini cukup pendek ya untuk jarak entry dengan stop loss-nya. Kalau kita perhatikan di sini sekitar 28 poin. Tetapi di sini saya akan 2 kali lipatkan menjadi 45 poin ya, karena kalau kita perhatikan lagi seperti yang sudah ya, seperti di sini harga itu cenderung akan menembus area liquidity ya, karena bisa jadi di area ini dia akan menjadi area liquidity juga. Tapi kecil kemungkinan ya, karena di sini ada fair value gap ya yang belum tersentuh. Jadi bisa jadi dia cuma menjemput area fair value gap atau imbalance area di sini sebelum dia melanjutkan penurunan, karena di sini sudah ada konfirmasi codes ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk target penurunan kita pakai low terakhir saja gitu. Walaupun di sini ada kemungkinan juga dia masih ada fair value gap aja di sini. Kemudian di sini ada order block juga. Oke, next lanjut kita ke Euro USD. Dan di sini untuk Euro USD kalau kita perhatikan ya, kita itu kemarin sudah sempat TP ya, sempat TP sampai di risk and reward 1/7, dan kita coba pasang posisi buy lagi. Kalau kita perhatikan dia memang sudah bullish. Kalau kita perhatikan di sini dia udah konfirmasi codes, kemudian ada breakout structure di sini, dan harga sudah tembus area liquidity. Di sini kemungkinan akan jadi area liquidity selanjutnya atau buy side liquidity. Lalu kita perhatikan di sini dia akan mencoba penurunan ya. Untuk di time frame H4-nya dia sudah ada muncul candle bearish. Kita cek ke satu atau ke time frame lebih kecil. Untuk time frame kecil belum menandakan penurunan ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya jangan di sell ya. Kalau sedang kencang naik-naiknya seperti ini, lebih baik jangan di sell, lebih baik kita tunggu saja. Untuk target kenaikan dia masih ada potensi terus naik sampai ke area order block di sebelah sini ya. Kita coba tandai dulu sebelah sini. Jadi order block di time frame H4 ya. Jadi ada potensi dia akan terus naik sampai ke area all ini. Oke.
ya akan terus sampai naik sampai ke area 1.10765 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Euro USD. Dan kalau kita coba tarik trendline di sini, dia juga sudah ada breakout structure atau break trendline ya gitu istilahnya. Oke, next kita lanjut ke GBP Japan Yen. Untuk GBP Japan Yen juga kurang lebih sama, dia juga sudah ada coach atau konfirmasi bearish di sini. Lalu kita akan coba ambil posisi sell limit di area order block terakhir ya. Kita coba lihat kalau kita tarik Fibo dari high ke low seperti ini, maka kita akan dapatkan area sell limit kita itu berada di area OTE gitu. Untuk target penurunan kita bisa lihat di sini ada equal structure ya. Di sini ada equal low. Kita cek ke time frame lebih besar, sepertinya di H2 saja. Nah, di sini ada equal structure, equal low, dan di bawahnya juga ada area order block di sini. Nah, kemudian harga masih bisa terus lanjut turun sampai masuk ke area order block di sebelah sini. Oke, harga coba mengalami kenaikan ya ini ya, tapi belum ada tanda-tanda dia masih reversal. Jadi dia masih strong bearish ya. Kalau kita lihat di sini ada candle bearish cukup gede di sini. Oke, next kita lanjut ke USD Swiss franc. Di USD Swiss franc nampaknya dia sudah cukup kuat untuk bearishnya gitu. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk area entry kita itu berada di area order block M30 di sebelah sini, lebih tepatnya di area liquidity, buy side liquidity ya. Nah, di sini bisa disebut buy side liquidity juga. Oke, bisa disebut buy side liquidity. Jadi kita coba taruh di area buy side liquidity di sini untuk letak entry sell limitnya gitu. Untuk saat ini di USD Swiss franc dia berada di area demand ya di sini ya. Dia sudah masuk di area demand. Mungkin kalau mau scalping ya, karena di sini masih strong bearish, jadi kita lebih baik tunggu sampai dia benar-benar ada konfirmasi bullish ya. Misalkan di time frame kecil M15 atau M5. Kalau kita perhatikan di sini dia masih belum ada tanda-tanda untuk bullish ya teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk USD Swiss franc. Terus next kita lanjut yang terakhir di USD Japan Yen. Di USD Japan Yen dia juga sudah ada konfirmasi coach di sini. Nah, di sini menariknya kalau kita pindah ke time frame daily seperti ini, harga langsung reversal ya setelah dia masuk ke area fair value gap daily di sebelah sini. Harga belum sempat sentuh order block gitu, hampir menyentuh area order block di sebelah sini. Di sini ada candle bullish terakhir sebelum dia drop ya. Kalau kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada candle bullish terakhir sebelum dia drop. Ini di time frame daily ya. Nah, di sini. Nah, di situ ya tadi ya. Jadi harga masih hampir menyentuh, cuman mengisi setengah dari fair value gap. Harga langsung drop. Jadi kita langsung putuskan untuk ambil posisi sell limit di sini ya, di area swing high terdekat ya, atau area supply terdekat di sini. Untuk target penurunan dia masih bisa terus lanjut turun sampai ke area fair value gap yang paling bawah di sini. Jadi masih ada potensi cukup besar untuk USD Japan Yen apabila sinyal ini tertinggal. Jadi kita bisa ambil posisi sell limit lagi, misalkan nanti kita coba pindah di area ini. Di sini kan juga ada fair value gap ya, kalau kita perhatikan di time frame H4-nya. Mungkin kita bisa coba cek di time frame H1 apakah ada fair value gap. Oh, ternyata fair value gap-nya berada di sini. Jadi mungkin kita bisa coba ambil posisi sell limit di area seperti ini ya. Di sini kan ada order block juga. Nah, kalau di sini kan ada area liquidity, jadi sebaiknya kita ambil area order block yang di sebelah sini. Nah, ini kita entry pakai di time frame H1 ya. Jadi time frame H1 di sini yang kita gunakan untuk entry sell limitnya di sini.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk beberapa analisa dan sinyal minggu ini ya. Semoga bermanfaat dari video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus video-video kelas selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.